Baiklah, kita akan lanjut ke contoh transaksi yang kedua. Contoh transaksi yang kedua, transaksinya adalah pada tanggal 3 Juni 2018. Nona Rita membeli peralatan untuk usaha laundrynya seharga 5 juta rupiah secara kredit. Ini harus kalian garis bawahi. Nah, maka analisisnya, ingat ya, kalau akuntansi kita bermain logika, kita mainnya analisis. Jadi kalian bayangkan saja, kalau misalkan kalian jadi Nona Rita, kalian beli peralatan, maka harta kalian atau harta Nona Rita berupa peralatan akan bertambah. Lalu, karena belinya secara kredit, maka hutang akan bertambah. Karena kalau beli secara kredit kan otomatis belum dibayar ya. Kalau belum dibayar atau kewajiban kita yang harus kita tunaikan ke orang, itu namanya adalah hutang. Maka hutangnya akan bertambah. Jadi, ketika dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk transaksi tanggal 3, maka dia akan muncul seperti ini. Tabelnya kita isikan dulu. Tabelnya isinya adalah tanggal. Yang pertama tanggal ya. Lalu isikan di kolom debit itu ada harta sama dengan hutang plus modal. Lalu kita tulis lagi di sini kas. Kenapa kita tulis lagi kas di sini? Karena kas dalam setiap transaksi pasti akan muncul. Jadi kita tuliskan kas ditambah dengan peralatan, karena di sini nanti muncul peralatan, sama dengan hutang usaha ditambah dengan modal Nona Rita. Maka transaksi tanggal 3 ketika kita pindahkan ke PDA atau persamaan dasar akuntansi, dia akan muncul seperti ini. Tanggal 3 Juni. Kasnya karena tidak berpengaruh, maka boleh dikosongkan. Kita kasih tanda strip. Ya. Lalu di sini ada peralatan. Peralatan berpengaruh karena tadi beli peralatan ya, maka peralatannya bertambah senilai 5 juta rupiah. Sama dengan hutang usahanya, karena tadi belinya secara kredit berarti punya hutang. Hutangnya bertambah senilai 5 juta rupiah. Ditambah dengan modal. Modalnya tidak berpengaruh, maka boleh dikosongkan. Jadi, untuk saldonya sama dengan kasnya tidak berpengaruh, silakan di strip saja atau dikosongkan saja. Lalu, peralatan senilai 5 juta rupiah dan hutang senilai 5 juta rupiah, modalnya 0. Maka hasil akhirnya di sisi debit saldonya senilai 5 juta rupiah. Di sisi kredit saldonya senilai 5 juta rupiah. Karena akuntansi adalah pembukuan berpasangan, di mana ada debit, ada pula kredit. Saldo keduanya harus sama atau harus balance. Kalau di debit 5 juta, maka di kredit harus 5 juta rupiah. Kalau berbeda berarti ada kesalahan pencatatan, maka saldonya harus sama. Nah, ini tadi contoh transaksi yang kedua. Selanjutnya, nah ini adalah persamaan dasar akuntansi untuk beberapa transaksi. Nah, apa transaksinya? Di sini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni tahun 2020. Yang pertama, tanggal 1 Juni menyetorkan uang ke kas perusahaan sebesar 15.000. Ingat ya, kalau akuntansi kita bermain logika. Jadi kalau misalkan transaksinya berbunyi 1 Juni menyetorkan uang ke kas perusahaan sebesar 15.000. Oh, berarti kalau nyetorkan uang kasnya bertambah. Maka di sini akan berpengaruh. Kasnya bertambah.
Untuk apa uang tersebut? Untuk modal, maka modalnya akan bertambah. Jadi, transaksi tanggal 1 Juni ketika kita catat ke dalam PDA ya akan tertulis seperti ini. Kita lihat tabelnya. Yang pertama kita isikan tanggal, lalu kita isikan harta, lalu kita sama dengan utang plus modal. Hartanya akan muncul nanti akun kas, akan muncul juga akun perlengkapan, akan muncul juga di sisi kredit akun hutang dan modal. Jadi untuk transaksi tanggal 1 ketika kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka dia akan muncul seperti ini. Kasnya bertambah senilai Rp15.000. Perlengkapannya tidak berpengaruh, maka boleh kalian kosongkan, boleh kalian isikan dengan strip. Kemudian hutang tidak berpengaruh, maka boleh kalian kosongkan, kalian boleh isi dengan tanda strip. Dan modalnya bertambah senilai Rp15.000 ya. Lalu kita cek ke transaksi tanggal 2. Jadi ceknya satu per satu, transaksi satu ke transaksi yang selanjutnya, harus berurutan. Ingat, akuntansi itu harus berurutan ya, tidak boleh beracak-acakan, tidak boleh loncat-loncatan. Jadi tanggal 2 Juni bunyi transaksinya adalah membeli perlengkapan senilai Rp2.000 secara tunai ya, secara tunai. Maka karena belinya secara tunai, kalau belinya secara tunai berarti kan mengeluarkan uang. Kalau uangnya dikeluarkan berarti kasnya berkurang. Kasnya akan berkurang, dan karena kalian beli perlengkapan, maka perlengkapannya akan bertambah. Jadi untuk transaksi tanggal 2 Juni ya, ketika dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi, tanggal 2 sama dengan kasnya tadi berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti kasnya dalam kurung, tandanya dalam kurung, senilai 2.000 ya, 2.000 atau 2 juta. Ini nolnya Ibu sederhanakan 3, jadi kita tuliskan saja 2.000. Kasnya berkurang senilai 2.000. Tandanya dalam kurung ya, kalau berkurang, diingat-ingat kalau berkurang tandanya dalam kurung. Kemudian karena beli perlengkapan, maka perlengkapannya akan bertambah. Perlengkapan bertambah senilai 2.000. Hutangnya berpengaruh tidak? Tidak Bu, boleh di strip. Modalnya berpengaruh tidak? Tidak, boleh di strip. Nah, setelah 2 transaksi kita catat ya, tadi transaksi tanggal 1 dan tanggal 2 sudah kita catat, maka kita tuliskan saldo. Saldo ini adalah hasil dari penjumlahan atau pengurangan tanggal 1 dan tanggal 2. Maka tadi 15.000, kasnya berkurang senilai 2.000, maka di sini tinggal 13.000. Lalu perlengkapannya tanggal 1 tidak muncul. Kemudian tanggal 2 ada beli perlengkapan senilai 2.000, maka saldonya di sini 2.000. Hutang belum muncul, maka boleh dikosongkan saja, bisa kalian isikan dengan strip. Lalu di sini modal. Modalnya adalah senilai 15.000. Setelah kita cari saldonya, kita lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 bunyi transaksinya adalah 3 Juni menerima pinjaman dari BRI senilai Rp3.000. Ingat, pinjaman itu berarti hutang. Kalau kalian terima pinjaman berarti kalian nerima uang. Kalau kalian terima uang berarti kasnya akan bertambah. Kasnya bertambah. Tapi uang itu didapat dari mana? Didapat dari hutang, maka hutangnya akan bertambah. Jadi ketika dia dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk tanggal 3, maka begini isinya. Tanggal 3 kita isikan tanggalnya, kemudian kasnya bertambah 3
juta. Ingat ya, ini tandanya di luar dalam kurung karena dia bertambah, maka tidak usah dikasih tanda dalam kurung. Kalau berkurang baru di dalam kurung. Jadi di sini bertambah 3 juta atau 3.000 untuk akun kas. Kemudian perlengkapan tanggal 3 tidak berpengaruh, boleh di strip. Kemudian hutang, karena tadi diberinya secara hutang, maka hutangnya bertambah, maka di sini hutangnya berpengaruh senilai 3.000. Lalu modalnya tanggal 3 tidak berpengaruh, boleh kalian kosongkan atau kalian isi dengan tanda strip ya. Ini transaksi tanggal 3. Setelah tanggal 3 ada transaksi lagi enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung dicari saldonya. Kalau ada lagi, misalkan ada lagi tanggal 4, berarti di sini ditambahkan tanggal 4. Nanti setelah tanggal 4 baru dicari saldo ya. Jadi ingat, setiap 2 transaksi cari saldo, 2 transaksi cari saldo. Ini karena setelah tanggal 3 tidak ada transaksi lagi, maka bisa kita cari langsung saldonya ya, bisa kita cari langsung saldonya. Jadi saldonya adalah tadi saldo sebelumnya ada 13.000, lalu tanggal 3 bertambah lagi senilai 3.000, maka saldonya ada 16.000. Tadi saldo sebelumnya ada 2.000, lalu tanggal 3 tidak ada lagi pengaruhnya, maka tinggal diturunin aja, tinggal 2.000. Lalu hutang tadi saldo sebelumnya 0, lalu saldo tanggal 3 ternyata hutangnya bertambah, berarti di sini ditulis lagi 3.000. Kemudian saldo tanggal sebelumnya ada 15.000, lalu tanggal 3 tidak ada pengaruh lagi, maka langsung diturunin saja di sini 15.000. Jadi cari saldo akhirnya debit. Debit itu kan berupa harta. Harta tadi terdiri dari kas dan perlengkapan. Maka saldonya adalah 18.000 di sisi debit. Lalu kita cari yang sisi kredit. Yang sisi kreditnya adalah utang dan modal. Hutang dan modalnya senilai 18.000. Sama tidak? Sama, Bu. Balance tidak? Balance. Oke, kalau balance berarti insya Allah sudah benar. Nah, ini adalah contoh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nanti akan Ibu kasih tugas di WA, nanti kalian kerjakan ya. Jadi sekian dulu penjelasan untuk persamaan dasar akuntansi. Kita lanjutkan di forum WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.